Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13:36 waktu Indonesia bagian barat, ataupun Friday 27 Februari 2026 ya. Pada hari ini, tepatnya pada Jumat, hari terakhir di bulan Februari ini, pada tanggal 27 Februari 2026. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai dengan sebuah artikel bahwa juga kita mengetahui bahwa kemarin mantan Presiden Amerika yaitu Bill Clinton beserta istrinya ya, Hillary Clinton, itu menemui DPR di komisi tersebut ya, untuk memberikan keterangan apa yang mereka ketahui di Epstein file ya. Dan ini hasilnya pun telah saya upload di halaman short itu, dan bisa kalian melihatnya sekarang. Baik, dan kita akan memulai seperti biasa. Kita akan memulainya dengan harga emas ya, di mana hari ini mencapai harga tertingginya dengan angka 5200.67, dan itu barusan saja terjadi ya, sekitar pukul 12 ya. Dan low-nya itu terjadi pada angka 5166.84, dan itu terjadi pada pukul 8.08 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 5192. Dan seperti biasa juga diketahui oleh kalian bahwa saya memakai perhitungannya dengan harga silver ataupun perak ya, yaitu dengan kode XAGUSD yang berada di baris yang keempat ini, di mana hari ini menunjukkan ke perkasaannya dengan tertingginya dengan angka 90.575, dan harga terendahnya dengan angka 87.819, dan sekarang berada di sekitaran 90.05. Selanjutnya, bagaimana dengan perjalanan purchasing saya maupun trading saya, bisa dilihat di halaman sebelah kanan ini, di mana ini masih ada sisa pembelian kemarin ya, pada tanggal 26 Februari ya, masih ada 2 baris ini ya. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk kisaran harga yang normal ataupun kecil ya, pada edisi 26 Februari 2026, di mana saya memperhitungkan dengan angka 5238 sampai dengan 5250. Itu jelas tidak tercapai ya. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 5192.8 ya. Itu yang terjadi. Sedangkan low-nya atau harga terendahnya dengan angka 5180 sampai dengan 90, itu jelas terjadi karena disebabkan harga terendahnya kemarin dengan angka 5130.9 ya. Dan itu pasti terjadi ya, dan itu sekarang pun bisa masih ambil untungnya ataupun take profit. Lalu saya juga mengacukan pada kuncinya, yaitu pada pukul 19 apabila harganya bisa berjalan di angka 5240, itu jelas bisa angkanya naik ya. Namun itu tidak terjadi ya. Malahan kebalikannya, karena dia bermain di sekitaran 5170-an ya. Lalu yang halaman ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 26 Februari 2026,
di mana saya juga mengacu pada tingginya dengan angka 5280 sampai dengan 5290 itu tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu dengan tingginya 5192.8 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 5175 sampai 5185 itu jelas juga sudah terjadi ya, karena semalam itu agak turunnya kencang namun berbalik lagi ya. Sepertinya adanya profit taking atau semacam menjemput stop loss kalian yaitu dengan angka 5130.9. Dan ini juga saya mengacu pada kunci apabila pada pukul 15 harganya berada di 5235 bisa diindikasinya naik, namun ternyata itu tidak, karena itu pada saat itu pada pukul 3 itu harganya ada di 5186 ya. Jadi jelas itu berkebalikannya dan ini tidak terjadi dan itu sudah diperkirakan. Lalu ini adalah ulasannya dari kemarin, kenapa harga emasnya itu stuck ataupun hanya semacam sisau ataupun gergaji, naik turun dan tidak ada tujuannya. Dan ini berikut penjelasannya bahwa ini harga emas steady ya, sebagai market masih menunggu putusan dari perundingan dari Amerika maupun bertemu dengan Iran, itu masalah nuklir, pembicaraan masalah nuklir ya. Dan kita bisa melihat itu kedalaman dari berita ini, di mana Amerika dan Iran itu masih berbicara di Jenewa pada hari kemarin ya, pada hari Kamis. Kemudian Iran juga menginginkan bahwa nuklir maupun non-nuklir itu dipisahkan dengan isu yang berkembang ya, ataupun yang kita bicarakan di sana di Jenewa. Kemudian ada tarif juga, ada kemungkinan dan beberapa negara itu akan diterapkan sebesar 15%. Apabila ini benar-benar diterapkan, itu besar kemungkinannya itu akan menimbulkan semua barang-barang akan naik juga. Kemudian harga emas itu agak ada perubahan sedikit pada hari Kamis, diakibatkan para investor maupun para traders itu meminggir ya, itu sambil itu tidak bertransaksi maksudnya. Jadi masih menunggu berita selanjutnya antara Amerika dengan Iran dengan pembicaraan di Jenewa ini masalah nuklir. Dan ini diperhitungkan oleh mereka bahwa harga emas itu akan susah menembus angka 5200 maupun silver pada angka 90 ya. Apabila ini tidak ada ini, bisa berbalik arah kalau tidak menembus angka 5200 maupun silver di angka 90, kata seorang yaitu bernama Rajan Hilal itu di forex.com. Lalu kita bisa melihat ini Amerika ya dan Iran itu seharusnya itu mencapai kesepakatan ya, apabila kalau tidak itu tidak akan dipisahkan dengan masalah nuklir ataupun tidak nuklir, bukan nuklir ya. Jadi Amerika itu tidak mau memisahkannya di forum di Jenewa ya, di pertemuan mereka. Banyak yang menarik itu masalah perundingan ini ya, dan banyak yang juga menyesalkan itu simpang siur dan tidak ada kejelasannya ya, yang tetap ya. Dan kita bisa melihat ya, apabila ini masih tidak ada kejelasannya, itu besar kemungkinan harga emas bisa naik pada angka 5340 maksud saya,
dan menjemput harga di angka 5400 ya. Dan juga masalah tarif ya, itu banyak negara diterapkan untuk sebesar 15% ya, dan sebagian itu hanya 10%, dan ini bisa menjadi polemik ya, saya duga ya. Dan juga masalah jobless claim juga ya, mereka akan memfilingnya ataupun menghitungnya itu dengan cara ataupun metode yang baru. Dan ini yang mereka utarakan yaitu pada angka 5200, jelas ini satu kali sudah terjadi, lalu ini kedua ya. Lalu ini kemarin mencoba lagi ya, sekali lagi ya, ada 3 kali. Dan kalau seandainya ini keempat kali terpecahkan, itu besar kemungkinan naik, dan batasannya di sini di angka 5130 ya, itu bisa dikatakan, dan batasan di atas di angka 5235. Jadi hanya bermain di range yang tersebut, dan bagaimana itu memecahkan ke atas ataupun ke bawah, dan ini sudah terangkum ataupun terlihat dengan jelas. Kemudian masalah indikator ekonomik, jelas hari ini kita akan melihat yaitu PPI ya, yaitu Producer Price Index. Jadi jelas itu mempengaruhi, dan anehnya ini ada yang agak ini ya, dimana diperkirakan dengan apa yang bulan kemarin itu lebih besar semua, jadi besar kemungkinan bahwa Amerika akan menahan suku bunganya, dan apabila pengeluaran angka-angka ini di bawah dari ekspektasi, itu jelas akan melambungkan harga emas ya. Jadi perlu berhati-hati pada pukul 20.30 itu menjadi kunci ataupun pintu pembuka adanya kenaikan ataupun penurunan pada minggu ini. Selanjutnya ini adalah signal yang dimana indikasinya naik semua ya, itu dari pagi ya, dan juga ini masih diliputi dengan range disebutkan pada angka 5230 ya untuk di bagian atasnya, dan dia tidak menjelaskan di bagian di bawahnya, tetapi hanya menjelaskan di atasnya di angka 5230 ya, kurang lebih di sana ya. Mereka menghitung targetnya long position di angka 5160 dengan target 5200 sampai dengan 5215 ya. Itu yang mereka perkirakan. Kemudian angka-angka yang mereka perhitungkan yaitu jelas dengan resisten 5200, lalu 5215, dan kemudian 5235, dan supportnya pada angka 5160, 5130, dan terakhir 5090, dan ini masih indikasi ada kenaikan ya, baik dari intraday maupun short term-nya ini. Dan perlu diingat, ini adalah hari Jumat, jadi ini mungkin agak rancu maupun penting untuk hari ini. Dan ini sepertinya saya masih akan memegang ini untuk tingginya ya, dan harga terendahnya pada angka ini. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali ataupun screenshot sebanyak 2 kali untuk kita bahas pada hari Minggu esok. Oke, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari Jumat 27 Februari 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan banyaknya berawan dan kemungkinan akan banyak hujan ya.
Kita akan memulainya seperti biasa, kita akan memulai dengan range yang besar dulu ya, yaitu angka big ya, untuk edisi 27 Februari 2026, di mana saya mendapat hitungannya dengan tingginya 5280 sampai dengan 5330 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 5155 dengan 5165, dan sebagai kuncinya ini ada dapat hari ini kuncinya yaitu dengan angka 5235 ya. Jadi trigger yang muncul ini pada angka 5235 itu akan hadir pada pukul 19 ya. Bisa dikatakan itu trigger ataupun pemicunya akan adanya kenaikan ya apabila pada pukul 19 ini. Dan itu kita akan memantaunya bagaimana, apakah mungkin pada angka 5235 pada pukul 19 ini, kita akan lihat nanti. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 27 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya mendapat hitungannya dengan angka 5265 sampai dengan 5275, sedangkan untuk low-nya yaitu dengan angka 5175 sampai dengan 5180, dan juga ini sebagai hitungannya apabila pada pukul 19 angkanya dengan hadir 5235 masih sama ya. Jadi kita akan memantau pada pukul 19 ini apakah bisa menembus 5235 itu sebagai pintu ataupun menuju ke atas. Dan apabila kalau tidak, secara matematis itu jelas akan turun harganya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini hanya berupa hitung-hitungan dan tidak merupakan jaminan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali pada hari Minggu esok ya, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2026 pada jam yang seperti biasa. Dan sekali lagi bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.